Halo sahabat Mistar, berikut top 5 pekan ini. Berita terhangat selama sepekan kami hadirkan dari daerah hingga mancanegara. Rumah anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Ferry Sinamo dalam sitaan tim kurator Pengadilan Niaga Negeri Medan. Penyitaan ini terkait kasus tipu gelap investasi bodong. Terkait putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan pailit rumah kediaman anggota DPRD Kota Pematang Siantar Ferry SP Sinamo dipasangi spanduk dari tim kurator. Spanduk itu berisi bahwa rumah kediaman Ferry Sinamo berada dalam sitaan di bawah penguasaan tim kurator. Pemasangan spanduk di rumah kediaman Ferry di Jalan Pesantren Gang Prima, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar terkait bisnis investasi saham yang ia kelola dan belakangan mengaku merugi. Informasi dihimpun perkara penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan bermula Ferry Sinamo selaku debitor melakukan usaha investasi dengan menghimpun dana ratusan nasabah dengan tagihan yang sudah masuk sekitar 54 miliar rupiah. Dalam perjanjian usaha investasi itu, para nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebanyak 5%. Hal itu berdasarkan perjanjian baru yang ditandatangani oleh debitur dengan para nasabah di bulan April tahun 2021. Namun di bulan Juni 2021 telah macet pembayaran kepada para nasabah sehingga di bulan Agustus diajukan permohonan PKPU pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam kasus investasi ini sebanyak 7 orang sebelumnya menggugat Ferry Sinamo secara perdata ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena uang mereka sekitar 1,6 miliar yang seharusnya dikembalikan dengan suku bunga 5% bermasalah. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan vonis bahwa Ferry SP Sinamo bersalah dan harus mengembalikan dana para nasabahnya. Sementara itu dilihat dari penelusuran LHKPN KPK, harta yang dilaporkan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 semakin berkurang dari tahun ke tahun. Tender gagal proyek PDAM Tirtauli Siantar masih menimbulkan polemik. Proyek sebesar 5,2 miliar rupiah kini disomasi oleh para kontraktor yang merasa dirugikan. Proyek pemasangan dan penggantian meter induk Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar bernilai sekitar 5,2 miliar rupiah yang telah dinyatakan gagal menuai somasi. Somasi itu mencuat pasca pihak PDAM Tirtauli tidak memberikan jawaban atas surat pengaduan kedua dari Direktur Utama PT Purda Casea Nola Prana, Saufan Taufik Ujung. Dalam somasi itu diminta agar PDAM Tirtauli mengevaluasi ulang hasil pengumuman pembatalan lelang tersebut. Bila tidak mendapat jawaban, dalam kurun waktu 3 hari pihak mereka akan meneruskan hal ini ke proses hukum. Somasi ini dilayangkan karena kuat dugaan mereka bahwa gagal tender proyek senilai 5,2 miliar rupiah karena Pokja atau pejabat lainnya sengaja menggagalkan tender ini dikarenakan telah memiliki jagoan tersendiri untuk dimenangkan. Namun jagoan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya. Safuan kembali menyampaikan bahwa Pokja telah melakukan kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi dokumen penawaran sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Humas PDAM Tirtauli Jimmy Simatupang mengatakan akan melakukan rapat antara pihak kuasa hukum PDAM Tirtauli bersama KPA, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja, pemilihan Perumda Tirtauli. Namun ia tidak bisa menjawab alasan gagal tender dilakukan. Kondisi hutan Dairi kritis, 2 terlapor perambah hutan di Lae Pondom masih diperiksa di Polres Dairi. Perambahan hutan Lae Pondom Sumbul Dairi Sumatera Utara kian memprihatinkan hingga kondisi hutan mengalami kerusakan kritis. Terkait kerusakan hutan tersebut, 2 orang warga Kabanjai Tanah terlapor dan sudah tahap penyidikan Polres Dairi daerah Sumatera Utara. Kedua orang itu berinisial RJS dan TS. Mereka dijerat melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kini Polres Dairi sedang meningkatkan status tahap penyidikan seusai digelar perkara. Secara terpisah, isu beredar di kalangan warga masyarakat Sumbul bahwa pengusaha atau cukong kayu ilegal olahan sinsau dari dalam kawasan hutan wilayah Lae Pondom dan Desa Dolok Tolong Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi disebut berinisial N yang merupakan warga desa Perjuangan Kecamatan Sumbul. Bahkan aktivitasnya dalam perambahan hutan pun hampir diketahui warga sekitar. Ia bahkan telah mempekerjakan puluhan operator sinsau di dalam kawasan hutan tersebut untuk keperluan pembangunan rumah, bahan baku pertukangan kayu, serta ke pengusaha panglong.
Pembelian minyak goreng dan BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi dinilai mempersulit masyarakat. Akankah rencana pemerintah untuk mengontrol penyaluran tersebut akan berjalan? Era teknologi informasi dengan digitalisasi mungkin memberikan banyak kemudahan, namun tidak semua bisa memanfaatkan dengan baik. Seperti rencana pemerintah yang mengeluarkan peraturannya dalam pembelian minyak goreng curah dan pembelian BBM bersubsidi yang mewajibkan konsumen menggunakan aplikasi. Untuk membeli minyak goreng curah, masyarakat diwajibkan membeli dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di pihak lain, pembelian minyak goreng dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga mendapat sorotan. Dinilai akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat karena mayoritas pengguna minyak goreng curah adalah kaum ibu dan pelaku UMKM. Sementara itu, pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan solar diwajibkan memakai aplikasi My Pertamina. Uji coba dilakukan di 11 kota dan kabupaten di 5 provinsi. Pembelian secara digital bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran dan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian BBM jenis Pertalite ataupun solar. Keruwetan ini mendapat respon negatif sebelum uji coba dilakukan per 1 Juli 2022. Sebelum penerapan pembatasan BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad meminta Pertamina lebih dulu melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat dan meminta pengecualian karena masih ada masyarakat yang tidak dapat mengakses. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Medan, Montgomery Munte juga menilai kebijakan ini membuat ribet bagi sopir angkutan dan pengemudi becak motor saat mengisi BBM, sehingga harus dipertimbangkan mengingat pengguna Pertalite dan solar tidak saja masyarakat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah seperti sopir angkut dan abang betor. Dan harus ada pelayanan khusus bagi sopir angkut dan pengemudi betor dalam melaksanakan transaksi di SPBU tanpa menggunakan My Pertamina. Pihak Pertamina mengatakan akan memberikan pelayanan khusus bagi sopir angkut dan becak motor untuk memberikan bantuan melakukan registrasi di website My Pertamina di masing-masing SPBU. Tidak perlu menggunakan handphone. Pola pendaftaran melalui website dan mengisi nomor induk kependudukan dan data-data kendaraan. Dari situ akan muncul QR Code untuk digunakan dalam pengisian BBM. Di tengah invasi Rusia ke Ukraina dan perang yang cukup mengkhawatirkan, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia. Pertemuan itu dilakukan Jokowi untuk menawarkan usulan koridor pangan. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Apakah misi damai yang dibawa Jokowi berhasil di tengah perjalanan yang berat, panjang dan membahayakan menjadi perhatian besar di banyak negara termasuk media massa? Presiden Jokowi telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kunjungan Jokowi ke kedua negara yang berkonflik itu untuk membawa misi damai. Kunjungan pertama Jokowi bertemu dengan Zelensky di Kiev. Setelah itu bertemu dengan Putin di Moskow. Dalam pertemuan dengan Putin, Jokowi menyampaikan pesan Presiden Ukraina. Pada pertemuan dengan Putin, Jokowi menyampaikan pesan Presiden Ukraina. Isu perdamaian dan kemanusiaan menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Itulah yang menjadi alasan Jokowi melakukan kunjungan ke Kiev dan Moskow. Meski situasi saat ini masih sangat sulit, Jokowi mengatakan penyelesaian damai sangat penting untuk terus dikedepankan. Jokowi menyatakan siap untuk menjembatani komunikasi Putin dan Zelensky. Peneliti hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teguh Rejasa menyampaikan analisis terkait efek Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Menurutnya, Presiden Putin memang tidak bisa dipaksa, tetapi upaya Indonesia bisa membuka mata dan hati Putin untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Ia menilai Jokowi memiliki kemampuan karena bisa diterima di pihak Rusia maupun Ukraina. Demikian Top 5, tetap jaga kesehatan. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.